smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Via. Halo Mbak, ketemu lagi. Iya, coba saya. Ya, ada Mbak Pipit, ada Mbak Fitri. Nah, cocok nih, cocok. Mbak Pipit itu guru Iya, ini kan diploma. Aduh, Masya Allah. Saya sebenarnya ini sedang di bawah bimbingan Mbak Pipit. Ini aja Oh, iya. Oh, biar diawasi aja. Mm-mm. Nah, ini masih sedikit nih pesertanya, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah kita share di YouTube juga ya Mbak. Boleh ya Mbak? Oh, boleh Mbak. Silakan, Mbak. Oke deh. Oke, mungkin saya mulai. Oke. Assalamualaikum. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa deh lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. datang aja. Mbak Nia nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Materi kita pada hari ini adalah menstimulasi literasi dan numerasi menggunakan metode Montessori. Nanti ada Kak Cynthia Febriani Permata yang akan menemani kita pada sore hari ini. Gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai, saya bacakan dulu profilnya. Jadi nama Cynthia Febriani Permatasari, asalnya Bandung, domisili sekarang di Mataram. Kemudian ibu dari 2 anak solihah, bernama Nuha 3 tahun, Nura 23 bulan. Riwayat pendidikannya S1-nya kimia IPB. Ya, Ya. Jakarta. Iya. Pekerjaan sekarang sebagai ibu rumah tangga, kemudian pengurus di Ibu Profesional Regional Nusa NNP Nusa Tenggara, apa Mbak? Yaitu member Read Aloud Lombok. Nah, pengalaman belajar NTT Papua, Mbak. Oh ya, NTT Papua. Nah, kemudian ini pengalaman belajar Montessori-nya pertama kelas pramatematika dari home education, kemudian kelas practical life home education, kemudian kelas operasi hitung matematika home education, dan yang terakhir pendampingan praktik 5 area metode Montessori dari Dr. Sinardi, diploma Montessori ya Mbak ya, betul ya? Oke. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis nama, kemudian usia anak atau profesi, kemudian pertanyaannya ya. Pertanyaan. Oke, mungkin langsung aja saya silahkan kepada Mbak Cynthia untuk memulai materi. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Via atas kesempatannya yang sudah diberikan. Insya Allah di sore weekend ya. Kita tahu kalau weekend ya banyak ini ya, maksudnya kegiatan mungkin bersama keluarga gitu ya. Jadi sangat dimaklumi gitu ya. Ya, Mbak. Nah, insya Allah. Tapi memang kekurangannya kalau kita Zoom itu Mbak emang sedikit yang datang gitu ya kalau Zoom. Nggak apa-apa Mbak. Nah, insya Allah jadi hari ini, sore ini insya Allah saya akan sharing. Jadi ini saya juga sebenarnya bukan expert ya Mbak, jadi saya juga sedang belajar. Jadi insya Allah saya akan sharing dari pengalaman yang sedang saya pelajari juga gitu insya Allah ya. Oh iya Mbak Fia, apa saya sudah bisa share screen ini ya? Ya, sebentar ya Mbak. Oh, iya, baik. Sudah.
Udah bisa, Mbak? Oh, coba saya, oh ya sudah bisa. Oke. Share. Sudah muncul belum ya Mbak Fia? Sudah. Oh, sudah muncul. Nanti mau dikabari khawatirnya belum berpindah gitu ya Mbak ya? Oke, Mbak. Sip. Oke, saya mulai ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah teman-teman, hari ini saya akan sharing dengan judul mungkin sedikit ada perbedaan ya, sedikit ditambahkan di judul dari yang flyer yang di-share. Jadi stimulasi pra, literasi, numerasi dengan pendekatan metode Montessori. Next dulu ya. Jadi kenapa pra? Jadi saya akan coba di dasarnya ya, dasar menuju ke literasi numerasi dengan pendekatan metode Montessori. Nah, baik. Jadi kita perlu ketahui dulu ya, sebetulnya apa itu literasi dan numerasi. Nah, sebenarnya mungkin kalau dulu gitu ya, saya dengarnya itu calistung gitu ya, sama ya dengan calistung. Baca, tulis, hitung, begitu ya. Nah, karena di Indonesia ini kita sudah mensosialisasikan ya kurikulum merdeka dari Kemendikbud gitu ya. Jadi dinamailah dengan literasi kemudian numerasi gitu. Jadi sebenarnya sama ya, sama saja literasi numerasi dengan calistung gitu. Cuma mungkin di sini literasi numerasi ini lebih ke luas ya, artiannya secara luas. Nah, kita akan coba lihat dulu pernyataan menurut Kemendikbud tentang literasi dan numerasi. Nah, di sini literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas. Nah, di sini yang kita bisa lihat, membaca, melihat, menyimak, gitu ya, menulis, dan berbicara, kecakapan dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi artiannya tidak semerta calistung gitu, hanya membaca saja, anak bisa membaca saja, namun juga diharapkan anak bisa membaca kemudian bisa memahami gitu ya, memahami dari bacaan yang sudah dibaca, kemudian menuangkannya, menulisnya, kemudian juga memiliki kecakapan dalam berbicara dan berkomunikasi begitu. Nah, kemudian kalau numerasi itu kemampuan untuk mengaplikasikan sebuah konsep bilangan dan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tidak hanya terkait numerasi itu tidak terkait angka, kemudian rumus gitu ya. Namun juga di sini lebih luas lagi untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan dan berpikir kritis. Nah, jadi kalau matematika itu kan kalau di kehidupan bukan sekedar angka rumus ya gitu. Karena kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya kita dihadapkan dengan masalah, anak akan dihadapkan dengan masalah. Nah, bagaimana di sana anak bisa mampu memecahkan masalah tersebut gitu ya, bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi sebenarnya di sini ada klasifikasi lagi ya, 6 macam tentang literasi, yaitu ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, ada finansial, kemudian literasi budaya dan keluargaan gitu. Nah, namun di sini yang akan coba saya angkat hanya literasi baca tulis dan literasi numerasi, khususnya untuk anak usia dini ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi baru pernyataan dari Kemendikbud ya. Nah, sesuai judulnya dengan pendekatan Montessori. Kita ketahui dulu, apa sih sebetulnya Montessori itu? Nah, mungkin teman-teman boleh nih, apa sih yang ada di benak teman-teman kalau mendengar kata Montessori? Coba, apa ya? Atau di chat, boleh di chat. Apa yang ada di benak teman-teman terkait Montessori? Kalau saya sih di benak saya itu Montessori itu alat peraganya gitu, Mbak. Iya, alat peraga, betul ya, aparatus gitu ya, yang biasanya
kayu-kayuan ya, terbuat dari kayu-kayuan. Atau mungkin kita kalau lihat di IG gitu ya, dilihat di apa namanya Pinterest gitu ya, kita melihat ruangan yang estetik gitu ya, raknya terbuka misalnya ya, itu dengan aparatusnya. Nah, itu tidak salah gitu, itu betul kok, betul. Nah, kita akan coba sekilas ya tentang apa itu Montessori. Nah, sekilas sejarah tentang Montessori. Nah, Montessori ini dicetuskan oleh Dr. Maria Montessori, di mana beliau adalah seorang dokter ya, waktu dokter pertama perempuan di Italia, dan dia juga memiliki apa namanya, memiliki kemampuan gitu lah dalam psikologi anak gitu, sehingga ketika dia melakukan penelitian waktu itu, penelitiannya dan uji coba juga gitu ya, yang akhirnya terinspirasi gitu ya, menginspirasi adanya metode Montessori waktu itu di rumah sakit jiwa gitu. Jadi di rumah sakit jiwa ini Dr. Maria Montessori ini melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus secara mental dan emosionalnya gitu ya di sini. Jadi awal mulanya itu sebenarnya Montessori diawali dari anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka katanya di balik jeruji gitu ya, di balik jeruji besi, di mana anak-anak itu dia hanya di situ-situ aja gitu tempatnya. Mau dia makan, tidur, bekerja, bermain gitu ya, hanya di areanya di situ aja gitu. Itu yang menjadikan Dr. Montessori ini, Dr. Maria ini melihat anak-anak itu dia memunguti bekas makanan. Jadi ibaratnya kan anak-anak itu sering ya kalau misalnya makan banyak remahan-remahan gitu ya gitu. Jadi setelah itu anak memunguti gitu satu persatu bekas makanannya gitu. Nah, ternyata Dr. Maria Montessori ini melihat bahwa sebetulnya anak yang memiliki keterbatasan mentalnya juga sebenarnya haus akan stimulasi, kemudian rangsangan begitu ya. Jadi di sana Dr. Maria Montessori mulailah meneliti ya, menciptakan lingkungannya gitu ya, yang ramah dengan anak. Nah, kemudian setelah mencetuskan metodenya itu, Dr. Maria Montessori membuka semacam rumah belajar anak gitu ya, namanya Casa dei Bambini. Nah, disinilah awal mula Dr. Maria Montessori ini menerapkan gitu ya, menerapkan metodenya ke anak-anak yang normal. Dan harapan kalau misalnya tadinya ke anak-anak yang berkebutuhan khusus ya secara mental, akan lebih efektif gitu ya di anak-anak yang normal gitu. Kemudian di Casa dei Bambini ini dibuatlah sebuah lingkungan gitu ya, lingkungan, kemudian material gitu yang khas gitu ya, yang sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Di sini juga di Casa dei Bambini waktu itu jumlah anak-anak kira-kira 50 hingga 60 orang. Kemudian juga rentang usianya itu di 3 hingga 6 tahunan. Kita ketahui ya di 3-6 tahunan itu kira-kira anak usia dini ya, mungkin PAUD gitu ya, preschool gitu. Nah, di sini Dr. Maria Montessori juga menyimpulkan gitu bahwa sebenarnya ketika anak-anak itu dipersiapkan lingkungannya, artian misalnya lingkungannya itu ramah anak, kemudian child size gitu ya, jadi mejanya, kursinya, raknya itu menyesuaikan dengan tinggi anaknya gitu. Jadi menyesuaikan dengan anak-anak gitu yang dimana anak bisa mengambil mainan gitu ya, aparatus dengan mudah gitu. Jadi Montessori ini terkenal dengan rak yang terbuka gitu. Rak terbuka ini untuk tadi mendisplay mainannya gitu, display aparatus Montessori-nya. Jadi setelah menyimpulkan bahwa setelah menyiapkan lingkungan tadi, anak-anak akan mengedukasi dirinya sendiri. Maksudnya itu kalau di Montessori adalah ada inner teachers ya. Jadi anak akan mengedukasi diri ketika misalnya gini ya, contohnya bermain dengan aparatusnya.
Kalau kita mungkin orang dewasa akan terlihat ya, misalnya, oh ini, terlihat nggak ya Mbak Fia, terlihat ya? Nah, misalnya, Kelihatan. seperti ini, kita akan menyusun balok ini ya, pink tower namanya. Nah, menyusunnya seperti ini kan, dari besar ke kecil gitu. Namun anak mungkin akan berbeda kalau baru belajar, misalnya dia akan belajar seperti ini dulu, misalnya gitu ya. Nah, akhirnya dia akan belajar, oh ternyata yang kecil itu nggak bisa ya kalau di bawah gitu kan. Jadi dia akan belajar dengan sendirinya dia, karena aparatus Montessori ini diciptakan dengan control of error-nya gitu. Jadi pendamping atau directress kalau di Montessori itu pendamping tidak harus mengkoreksi ketika anak itu melakukan kegagalan, kesalahan gitu. Cukup dengan diam kita mengobservasi ya, sambil mengobservasi dan sebelumnya juga mempresentasikan dengan benar. Ya, kemudian anak akan terus mencapai kesuksesannya sendiri, dan itu yang akan menimbulkan di anak itu kepercayaan diri gitu. Oh, saya bisa nih gitu. Karena kalau misalkan langsung kita interupsi, itu salah. Anak akan kehilangan katanya konsentrasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan akhirnya setelah di Casa dei Bambini ini perkembangan Montessori itu begitu pesat ya. Beliau membuka cabang di kota-kota lain, kemudian hingga ke negara-negara di penjuru dunia gitu. Nah, sekarang ke ini, kapan keterampilan dari literasi perlu diasah? Nah, kalau melihat dari kata Dr. Maria Montessori juga ya, sebenarnya jadi anak-anak itu mereka tidak belajar bahasa, tapi menyerap bahasa gitu. Menyerap ibaratnya itu kan kalau di Montessori itu absorbent mind gitu. Jadi anak akan seperti spons menyerap semua hal tanpa mereka itu memfilter. Jadi sebagai orang tua kan kita harus berhati-hati ya dalam berucap, membacakan buku misalnya pun ya gitu. Nah, di sana anak juga akan menyerap semua bahasa, akan menyerap semua kosakata, terutama di 2 tahun pertama gitu. Karena kita tahu ya kalau bayi kan belum bisa bicara. Sebenarnya mereka bisa mendengar, mereka itu menabung kosakatanya gitu yang sungguh luar biasa gitu. Yang nanti ketika sudah saatnya mereka akan ada ledakan kosakata biasanya di umur 2 tahunan ya, tapi menyesuaikan dengan perkembangan anak ya dan kemampuannya karena kadang berbeda-beda. Nah, ini di sini bahwa semua manusia atau semua anak sebetulnya akan melewati periode di mana anak itu bisa mengucapkan suku kata, kemudian berikutnya adalah kata yang lebih kompleks lagi seperti itu. Nah, jadi di sana ya keterampilan bahasa dari sejak dini gitu ya. Kalau kita ketahui pasti dengan read aloud gitu ya, salah satunya gitu, dengan read aloud, membacakan buku. Next, nah ini sekarang setelah literasi, kapan anak perlu dikenalkan dengan numerasi. Nah, jadi sebenarnya anak-anak ini dia cinta gitu ya dengan matematika. Dia menyukai keteraturan, kepastian gitu ya. Contoh halnya misalnya gini, anak saya yang pertama ya, dia kalau misalnya malam hari sebelum tidur gitu, Uma ayo kita ayo kita beres-beres, katanya beres-beres mainan gitu kan. Oh, dia beres-beres. Uma ayo kita sikat gigi. Oh, dia sikat gigi gitu. Ya, ayo kita tidur, kata oh ya tidur. Jadi sebenarnya itu sebuah keteraturan gitu ya. Dia melihat oh dari keteraturan ini sebenarnya kan anak bisa memprediksi gitu ya apa yang saya akan kerjakan nanti gitu. Sebenarnya anak-anak suka sekali dengan itu. Saya jadi melihat oh berarti emang ya bagus sekali kalau misalnya anak-anak diberikan keteraturan seperti itu gitu ya. Dan kemudian juga sebenarnya anak-anak juga setiap manusia gitu punya naluri fitrahnya gitu ya untuk berpikir secara matematis gitu ya, secara matematis atau yang disebut dengan mathematical mind gitu kalau menurut Maria Montessori gitu. Jadi di dalam setiap kehidupan kita itu tidak jauh dari matematika. Semudah mungkin kita melihat jarum jam, semudah kita mungkin bertransaksi gitu ya kan, itu juga hal yang berbau dengan matematika gitu. Nah, next. Nah,
ketika kita akan mengajarkan matematika, menulis, berhitung yang lebih kompleks gitu ya. Di sini ada piramida pembelajaran dari William and Schellenberger. Nah, di sini kita lihat nih, di sini yang paling puncak akademik ya di sini ya. Terkait akademis, ada math, writing, reading gitu. Di sini ada matematika, menulis, membaca gitu ya, calistung. Nah, sebenarnya calistung ini ada di posisi yang paling atas gitu ya, untuk segi pembelajarannya ya, dibelajar misalkan belajar secara komprehensifnya gitu. Nah, sebenarnya yang harus kita bangun itu banyak nih di bawahnya gitu. Jadi kalau misalnya ibarat menaiki tangga gitu ya, tangga yang paling atas gitu, pengen bisa calistung, itu kita kan harus menaiki, anak itu harus menaiki anak tangga satu demi satu begitu ya. Nah, kalau misalnya mau nyampe ke atas sulit gitu bagi anak ya. Nah, kita di sini menyiapkan fondasinya terlebih dahulu, menguatkan dulu. Nah, di sini yang diawali dari neuroreflex, di sini berkaitan dengan yang paling bawah ya. Ini berkaitan dengan sistem otak gitu ya, sistem otak yang kemudian nanti akan menginput gitu ya segala informasi, kemudian rangsangan, stimulasi gitu yang anak peroleh dari mana? Dari ini sensori, motorik gitu ya, dari sini. Jadi anak akan nanti otak akan menginput gitu ya. Makanya kenapa hal sensori dan motorik ini diperlukan gitu, sangat diperlukan sebelum ke arah akademik. Karena kenapa? Misalnya gini, sensori itu kan berkaitan dengan visual, misalnya penglihatan, pendengaran. Kita harus menstimulasi juga kan ya, gitu. Misalnya juga perabanya, misalnya pembauan, terus juga perasa misalnya ya. Nah, di sana. Karena kenapa? Contohnya begini, diperlukan itu. Ketika misalnya dalam keadaan bahaya gitu ya, kan tadi otak akan menginput ya dan merespon dengan dengan tepat gitu. Ketika sudah memperoleh rangsangan tadi. Misalnya ketika anak mau minum susu misalnya ya, ternyata susunya basi. Nah, berarti kan otak akan merespon, oh ini basi, tidak boleh diminum gitu kan. Jadi akan langsung susunya nggak bisa diminum gitu. Kemudian contoh lainnya, ketika anak terjatuh langsung kan berpegangan gitu. Itu adalah refleks gitu dari otak tadi gitu, karena sudah menerima rangsangan kalau jatuh pegangan gitu ibaratnya. Itu yang dibutuhkan oleh sensori tadi ya. Nah, kemudian motorik. Kalau motorik ini berkaitan dengan keseimbangan anak, gerak anak gitu. Itu juga harus kita latih ya. Kemudian nanti ke sensori atau perseptual motor. Jadi di sini setelah sensorik, motorik dikuatkan fondasinya, kemudian juga anak akan memiliki rentang konsentrasi gitu ya. Rentang konsentrasi, kemudian juga koordinasi bilateralnya, koordinasinya yang nanti kan akan diperlukan di saat akademik tadi ya, di calistung. Anak kan harus lama-lama duduk gitu ya, harus berkonsentrasi. Nah, itu dibutuhkan. Karena kalau misalnya tidak dikuatkan dari fondasinya terlebih dahulu, karena nanti akan ada hambatan-hambatan di akademiknya ini gitu. Dikhawatirkan ya, ada hambatan-hambatan di akademik. Sehingga inilah yang perlu kita perlu dikuatkan juga fondasinya terlebih dahulu. Next, nah kita akan melihat bagaimana Montessori melihat itu semua ya tadi. Nah, jadi ada 5 area dalam Montessori. Yang pertama ada practical life, yang kedua adalah area sensori ya tadi ya, ada sensorial, kemudian yang ketiga barulah area bahasa, dan keempat matematika, dan terakhir ilmu budaya. Kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah area practical life. Nah, area practical life di sini berkaitan dengan sebenarnya ini area fondasi ya kalau di Montessori, sebagai fondasi di mana anak-anak ini di sini banyak belajar tentang perkembangan motoriknya gitu, perkembangan bagaimana memelihara diri, memelihara lingkungan, kemudian sopan santun gitu ya, moral, terkait moral ini yang dibutuhkan untuk kemandiriannya gitu ya. Nah,
banyak hal kegiatan gitu yang ada di practical life, seperti misalnya sendok menyendok, tuang menuang gitu ya. Di sini tuh meremas spons ini, menuang air dengan spons, kemudian menuang. Ada di gambarnya juga ini mengancing, belajar menjepit baju, memotong, menggunting gitu. Itu motorik halus banget ya gitu kan. Jadi untuk mempelajari nantinya itu untuk berlatih ini ya pra menulis gitu. Jadi nanti ketika anak misalnya belajar tuang menuang misalnya seperti ini ya, mereka kan akan memegang. Nah, ini memegang sendoknya ini sebelum mereka memegang pensil, kan hampir sama ya pegangannya seperti ini dengan memegang pensil seperti ini. Nah, ini dibutuhkan juga oleh anak gitu. Menguatkan otot-otot yang ada di jarinya seperti itu. Kemudian konsep lainnya di practical life itu contohnya ya, untuk menunjang nanti ke arah matematika, contohnya seperti ini. Ini proses tuang menuang, di mana misalnya anak akan mengetahui ya secara tidak langsung konsep matematika. Nah, di mana konsep matematikanya seperti ini. Gelas yang segini, kemudian anak akan menuang. Nah, menuangnya itu segimana nih? Apakah akan semuanya, semua air sebegini, nggak tumpah atau akan tumpah atau tidak? Nah, itu adalah konsep dari kapasitas, konsep volume yang nanti akan digunakan di matematika juga ya. Konsep matematika. Nah, seperti ini ya, ini tahapan menulis. Nah, ini kalau tahapan menulis, anak umur 1 tahun kan masih seperti ini ya. Cylindrical grasp katanya seperti itu. Nah, ini sebenarnya alamiah, secara alamiah anak nanti akan seiring waktunya bisa mencapai cara menulis dengan benar, dengan nyamannya gitu. Tapi kita juga harus menstimulasinya. Jadi kita bisa perhatikan di rentang usianya nih. Kalau umur 1,5 tahunan anak masih seperti ini masih wajar gitu ya, karena memang tulang dan tulang jari-jarinya, otot-otot jarinya ini belum kuat. Jadi mereka kuatnya atau nyamannya seperti ini nulisnya gitu. Kemudian nih di umur 2-3 tahun, namanya digital grasp. Anak belajarnya seperti ini, dia akan seperti ini. Terus kita terus menerus stimulasi di 3,5 tahun seharusnya sudah seperti ini ya. Nah, sudah lebih baik ya seperti menulis. Kemudian di 4,5 tahun barulah tripod grasp. Di sini anak sudah bisa nyaman menulis gitu ya, dan sudah kuat seharusnya di area ininya tulang, otot-otot jarinya ya gitu. Dan ini kita dapatkan di area practical life tadi ya, dari sendok menyendok, tuang menuang, terus mengancing baju atau meronce gitu ya. Nah, itu dari situ. Next ke area kedua, yaitu area sensorial. Di sini area sensorial ini, jadi kan tadi ya untuk membangun kecerdasan kelak nanti di akademik gitu ya. Dan di sini kalau di Montessori itu mempersiapkan lingkungan yang kaya dengan multisensori gitu ya. Jadi di sini anak dikenalkan nih kalau di Montessori karena terkenal dengan aparatusnya, sehingga di area sensorial tuh terlihat banget gitu. Kalau di area sensorial ini kayak lebih mahal gitu ya, karena kalau tadi ya practical life kita kan bisa nemu di dapur gitu pakai gelas, teko, mangkuk gitu yang ada di dapur ya, terus juga mungkin pakai baju yang ada kancingnya gitu, itu lebih simpel gitu ya dibandingkan dengan area sensorial ini. Kalau di area sensorial aparatusnya itu terkenal kayak lebih mahal sih katanya ya, karena ini nggak bisa kalau kita ber-DIY gitu kan. Seperti ini contohnya Pink Tower tadi ya. Pink Tower ini mengajarkan kepada anak tentang besar kecil, kemudian ada brown stairs, di sini mengajarkan anak tentang tebal, tipis, kemudian ada long red rods, di sini belajar tentang panjang, pendek, dan di sini juga ada geometri. Anak akan merasakan ya, misalkan oh ini bulat, oh ini prisma, ini segitiga, ini tabung gitu ya.
anak akan memperoleh secara langsung ya pengalamannya secara hands-on learning. Anak akan merabanya, oh ini apa namanya tabung misalnya gitu ya, ini bulat gitu. Jadi mereka akan langsung melihat, oh ya ini gitu, apa bentuk-bentuk. Dan ini banyak sekali dijadikan skill ya untuk nanti pra matematika juga, prabahasanya di mana kalau prabahasa itu banyak ya dari kosakata yang didapatkan besar, kecil, kemudian tebal, tipis, panjang, pendek, kemudian nama-nama geometrinya juga itu banyak sekali untuk menstimulasi nanti ke area berikutnya, area bahasa dan matematika. Seperti itu. Nah, kemudian area yang ketiga, sekarang di area bahasa. Nah, sebelum kita memperkenalkan aparatus-aparatus yang ada di area bahasa ini, kita pasti kalau teman-teman apa namanya di Lora ini, insya Allah sudah paham gitu ya tentang read aloud, terus keajaibannya seperti apa gitu ya. Nah, pertama dari sana dulu ya, nah ini nih. Kita memperkenalkannya itu tidak dulu langsung harus bisa baca, menulis gitu ya, tidak, tapi juga diajak anak untuk mencintai buku dulu, mencintai membaca dulu gitu. Dengan cara apa? Tadi ya dengan cara pra membaca tadi ya. Read aloud gitu ya, read aloud bahkan hingga dari sejak kandungan gitu ya anak sudah bisa mendengarkan gitu ya, sudah bisa merekam gitu ya kosakata, menabung kosakata, menyerap semuanya bahasanya. Dan kita juga ketahui ya kalau salah satu keajaiban read aloud itu kalau kata siapa Ibu Rosi ya pernah bilang katanya gini, sekitar 5% ya katanya anak-anak bisa membaca tanpa mengeja. Jadi hanya modal apa dengan read aloud katanya anak itu bisa membaca ya, Masya Allah ya, sebenarnya itu juga karunia Allah ya, yang tidak diberikan juga kepada setiap anak gitu. Karena untuk mempelajari bahasa juga sebenarnya butuh proses gitu yang memang panjang begitu ya, karena tapi juga jangan khawatir karena anak tuh sebenarnya mencintai proses gitu ya, proses tinggal kitalah gitu yang mungkin harus bersabar gitu ya, apa menanti hasil gitu ya, hasil yang mungkin oh ini gitu, oh ini loh manfaat-manfaatnya. Kemudian ada di pra membaca itu Bukis Play contohnya ya, kalau misalnya berkaitan dengan Bukis Play Montessori, contohnya begini, kita misalnya membacakan buku, kan Bukis Play itu terinspirasi dari buku ya, misalnya di sini ada buku, di sini bagaimana tumbuhan itu bertumbuh, siklus tumbuhan gitu ya, bermula. Nah, kita mengenalkannya kalau di Montessori itu Bukis Play-nya dikenalkan dengan hal yang konkret. Nah, tadi misalnya dari buku kita kenalkan seperti ini. Ya. Nah, ini misalnya oh ini ya tanah, tuh di dalamnya ini adalah benih. Oh, benih itu seperti ini ya kalau di dalam tanah gitu. Kemudian oh ini ya kecambah gitu. Oh, nanti dari benih kemudian jadi kecambah, kemudian nanti ada akar, kemudian akan tumbuh tumbuhan biji muda, kemudian akan tumbuh tumbuhan dewasanya. Oh, seperti ini. Jadi anak nanti akan mudah menyerap gitu kalau misalnya dikenalkan dengan hal-hal yang konkret. Jadi setelah misalnya read aloud gitu. Dan plus dengan apa namanya kita mencoba memberikan hal-hal yang konkret, misalnya tidak harus objek ya. Jadi kita memberikan langsung ke alam, misalnya langsung ke alam, misalnya dikenalkan ini pohon, ini apa gitu ya. Itu juga udah termasuk yang hal-hal yang memang konkret gitu, yang konkret itu yang bisa dilihat oleh anak, bisa dirasakan, bisa disentuh seperti itu. Jadi tidak harus selalu aparatus juga, tapi juga bisa yang ada di sekeliling kita, di alam tentunya, dan karena alam itu punya alat sensori gitu ya yang semakin yang lebih banyak gitu, yang lebih besar gitu. Nah, kemudian para membaca juga ada mendongeng, bermain peran, bernyanyi gitu bersama anak. Nah, di sini anak akan insya Allah gitu ya, akan mulai mencintai baca, mencintai buku seperti itu. Nah, kemudian setelah anak
mencintai tadi ya, membaca buku, cinta dengan literasinya anak, kemudian dikenalkan dengan belajar menulis. Loh, kenapa enggak membaca dulu? Nah, kalau di Montessori, jadi sebelum diajak belajar membaca, ternyata itu menulis dulu. Nah, mengapa menulis? Ternyata kalau menulis itu, kalau anak itu ternyata cenderung lebih mudah. Karena istilahnya apa yang ada di pikirannya, bisa mengekspresikan idenya gitu dengan melalui menulis gitu. Nah, ini tuh kalau menulis itu katanya lebih apa ya, semudah anak itu belajar berbicara begitu ya. Dan itu hal-hal yang menulis itu lebih terlihat ya, misalnya konkretnya itu ya terlihat, misalnya oh ini tulisan, dia membuat simbol atau garis-garis lurus lengkung atau apa gitu ya. Nah, itu lebih apa namanya, mudah untuk anak. Nah, dibandingkan dengan membaca. Membaca itu kan istilahnya kita melihat huruf, angka, itu sebenarnya kan hal yang abstrak gitu ya. Nah, sehingga untuk membaca itu sebelumnya dengan cara menulis. Ketika dia menuangkan isinya, idenya, misalnya dengan menulis, kemudian dia bisa membacanya, begitu ya. Belajar membaca. Nah, ini kenapa membaca itu cenderung lebih sulit, bukan sulit ya, prosesnya lama gitu ya. Nah, kita akan ketahui di sini. Ini di bagian otak, di bagian bawah itu ada ortografi ya, dini ortografi. Nah, ortografi itu jadi otak itu memproses ketika anak melihat ini kata mata. Dia akan melihat oh itu ya, itu MATA gitu. Oh, ini tuh ada lengkungan, ini ada seperti bulat-bulat gitu ya. Oh, ini tuh MATA. Kemudian otak akan memproses di ini ya, di fonem. Jadi ini tuh di area decoding ya, kalau di otak decoding di phonological awareness-nya gitu ya. Kemudian setelah melihat yang tadi simbol tadi ya, MATA, dia tahu foniknya. Fonik itu bunyi hurufnya. Oh ini kemudian A tadi ya, A gitu. Jadi kalau fonik itu kan kalau di Montessori belajarnya bukan A B C D E F G gitu, tapi bunyi hurufnya gitu. Ibarat kata kalau hewan ya, misalnya hewan burung, bunyinya gimana ya? Cicuit gitu ya, misalnya seperti itu. Huruf pun memiliki bunyinya. Seperti itu misalnya A B C D jadi A B gitu. Nah, jadi ada apa namanya, letupan-letupan gitu ya. Jadi itu bunyinya. Ibaratnya mungkin kalau misalnya kita baca Quran misalnya ya, kayak ada kol-kolah sama bukan kol-kolah, misalnya setengah harokat gitu ya, misalkan goiril mal kan go gitu kan, go, tapi itu setengah, misalnya setengah harokat gitu ya. Oke, kembali lagi, maaf. Nah, tadi ya ke fonik. Nah, tadi setelah fonik, anak menangkap, memproses di fonik, mereka akan menangkap maknanya. Oh, tadi bunyinya A itu mata. Oh, mata itu loh untuk melihat gitu. Jadi prosesnya itu panjang sekali di sini ya. Makanya apa namanya, untuk membaca itu proses membaca itu sungguh apa namanya, proses yang panjang juga gitu ya untuk anak sampai bisa menjadi reading comprehensive gitu ya. Di sini tidak hanya sekedar membaca tapi juga tahu maknanya gitu. Oh, itu mata. Nah, ini baru satu kata. Gimana kalau misalkan satu kalimat, satu paragraf, di situ ya anak harus bisa apa namanya, bisa memahaminya, setiap kata, setiap kalimat gitu ya. Kemudian apa maknanya, seperti itu. Nah, contohnya nih ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan kita sendiri gitu ya, misalnya orang dewasa. Kalau orang dewasa kan mungkin lebih mudah ya. Coba teman-teman mungkin, atau Mbak Via, coba Mbak Via. Ya, Mbak. Nah, coba saya tes ya. Warna apa ini? Coba yang pertama warna apa, Mbak? Merah. Nah, mungkin yang kedua apa, Mbak? Biru.
Ketiga warna apa, Mbak? Hijau. Oh, mungkin kita ada sedikit terkecoh ya Betul-betul. dengan katakan gitu. Karena sebenarnya ya Masya Allah ya, kita sudah diciptakan Allah dengan otak yang luar biasa gitu. Kita hanya melihat itu tulisannya hijau gitu kan. Tapi warnanya merah gitu, karena pertanyaannya apa warnanya. Nah, karena orang dewasa ya kita sudah bisa memproses itu semua dengan mudah. Tapi beda dengan anak gitu. Anak butuh proses itu dengan lama. Begitu ya. Nah, baik. Nah, di sini juga bisa teman-teman kalau mau belajar fonik bisa dicari di YouTube. Nah, kalau di bahasa Indonesia ada foniknya Miss Lala ini ya, Miss Lauren. Di sini juga ada nyanyian fonik gitu ya, belajar A biasanya seperti ini misalnya kalau saya belajar sama anak C untuk cherry gitu ya, terus mama gitu, jadi bukan C gitu. Dan kalau mungkin di lagunya lebih cenderung ke C untuk cherry, c gitu. Jadi sebenarnya yang saya pelajari itu katanya cukup dengan kayak letupan-letupan sebenarnya gitu, bukan yang c gitu. Kalau di lagu karena untuk memperjelas saja sebenarnya ya. Jadi yang betul itu terdengar lah ya. Jadi kayak letupan yang gitu, misalnya I gitu. Jadi mungkin kita kalau orang dewasa agak bingung ya, misalkan ribet amat ya kayak gitu, karena kita sudah bisa membaca gitu kan. Tapi kalau anak itu berbeda, dia akan oh ini loh bunyinya, oh ini ya bunyinya cherry itu dari r i gitu, cherry. Jadi kalau misalnya mereka membaca itu kayak kan dari c dulu, cherry, oh begitu. Jadi nah itu proses belajar anak di kalau Montessori ya, seperti itu. Ini juga ada fonik bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa search di YouTube juga banyak ya insya Allah. Nah, kita ke material bahasa. Di material bahasa ini ada metal inset namanya. Metal inset ini dia untuk belajar menulis anak. Nah, tadi kan kenapa ya kalau kok ditaruh di material bahasa ya, karena tadi ya sebelum membaca itu kan ada menulis gitu. Nah, kalau di materialnya ini anak sebelum mengenal itu dia bisa menulis terlebih dahulu. Nah, menulisnya bagaimana? Dari ini namanya kan metal inset. Nah, gimana dari metal inset ini jadi warnanya pink, ini metalnya jadi tapi kalau sekarang bahannya kayu ya, bukan metal. Kemudian insetnya adalah birunya. Ini tuh seperti puzzle gitu loh. Kalau mungkin anak-anak baru lihat, oh ini kok seperti puzzle ya gitu, mencocokkan gitu, geometrinya gitu. Nah, tapi di sini juga anak bisa belajar menulis misalnya nih. Anak belajar menulis dari atas ke bawah, kanan ke kiri, bawah ke atas, searah jarum jam berlawanan. Itu kan nanti dibutuhkan ya saat menulis misalnya huruf A. Itu di sini kan metal inset ada yang segitiga. Nah, di sini ya ada yang segitiga. Nah, itu kan nanti cocok tuh kalau misalnya ketika menulis huruf A. A gitu. Jadi itu untuk memudahkan anak. Oh, jadi istilahnya punya apa ya? Memori anak untuk oh ini loh menulisnya gitu. Cara menulisnya ada yang lengkung, ada yang tegak lurus, ada yang berlawanan atau tidak berlawanan, itu ya searah jarum jam, atau yang berlawanan arah jarum jam seperti itu. Itu untuk anak kelak belajar menulis juga gitu, menulis huruf seperti itu. Nah, kemudian ada namanya sandpaper letters. Di sini kan kita ketahui ya, kalau huruf itu sebetulnya kan abstrak gitu ya, hal yang abstrak. Nah, di sini Montessori juga mengenalkan untuk apa yang memberikan senyata mungkin gitu ya untuk anak. Oh, ini huruf A. Huruf A itu seperti ini ya. Nah, ini juga untuk anak meraba di sini untuk belajar nanti kelak menulis juga gitu ya. Oh, ini loh. Jadi langkahnya seperti ini. Kemudian ini. Jadi istilahnya menyimpan memori otot gitu ya untuk nanti bisa cara menuliskannya gitu. Oh, A itu seperti ini. Jadi nanti mereka akan terbayang gitu. Nah, setelah itu biasanya bisa sebelum menulis di atas
di atas kertas, anak juga bisa menulis di pasir. Setelah tadi meraba misalnya, oh A tuh seperti ini. Nah, kemudian di pasir, oh A gitu. Kelihatan nggak ya? Nah, itu di pasir gitu ya. Jadi dengan tangannya terlebih dahulu. Oh gitu. Dari yang tadi ya, punya memori gitu ya, tadi tangannya ini menulis huruf A, oh seperti ini ada kayak buletannya gitu. Nah, kemudian lanjut ke Learned Movable Alphabet. Nah, di sini LMA di sini ini untuk menyusun kata. Jadi kalau misalnya karena angka itu huruf itu abstrak ya, digunakan senyata mungkin. Jadi kan di sini kita kelihatan, oh A itu seperti ini bentuknya. Itu tidak kebalik, misalnya ya kalau terbalik ntar gimana gitu. Oh iya ya, seperti ini ya gitu. Oh, jadi kalau LMA ini lebih ke untuk menyusun kata, bisa misalnya ya, biasanya diberikan dulu misalnya buku, objeknya adalah buku. Coba kita lihat misalnya buku itu berarti dari kata apa tuh awalannya? Beh, Mbak. Halo. Oh, anak akan mendengar, oh, berarti duluan, yang kedua gitu ya. Kemudian bu, oh, k gitu ya, Kemudian anak akan mengambil huruf k-nya, k. Kemudian buku, buku gitu. Jadi, oh, terakhir u gitu. Jadi biasanya per hurufnya itu dipanjangkan ya, yang bagian yang mau didengarkan. Misalnya yang pertama kan tadi buku, dulu. Jadi oh, itu oh B. Buku. Yang kedua, buk, k, buku gitu. Jadi nanti anak mendengar dari sana untuk menyusun kalimat kata ya tadi. Gitu. Kemudian di umur nanti biasanya 5 tahun, 6 tahun, anak mulai dikenalkan dengan hal yang lebih abstrak ya ini. Sebenarnya pink series, blue series, green series gitu. Di sini anak akan belajar bahasa, tidak lagi ke ini ya yang seperti atas tadi ya, yang lebih ke konkret gitu ya, bisa dirasakan, tapi sudah menuju ke atas kertas gitu ya, di atas kertas, oh ini huruf ini gitu, udah bisa lebih memahami gitu ya, oh ini maksudnya ini katanya ini gitu, dibacanya ini. Seperti itu. Nah, sekarang next di area terakhir ya, area matematika. Jadi area matematika juga hampir sama ya sebenarnya, karena matematika angka gitu, angka itu adalah hal yang abstrak, maka Dr. Maria Montessori itu memberikan senyata mungkin gitu ya, untuk anak bisa memahami gitu. Karena kalau yang abstrak cenderung mungkin otak anak itu agak kesulitan gitu katanya ya, terutama di 6 tahun pertama gitu ya, di usia-usia anak usia dini gitu ya. Nah, ada tahapannya nih. Di tahapan matematika Montessori, ada pertama yang ini dulu kuantitas atau yang secara konkret gitu ya, anak akan melihat nanti, kemudian baru dikenalkan simbol. Oh, ternyata kuantitas dulu nih yang bisa dilihat, yang bisa dihitung gitu. Kemudian barulah angka, karena kan tadi ya, angka itu hal yang abstrak gitu. Nah, ini juga ada tuh di sini ya, jadi sandpaper numbers. Di sini juga anak bisa merabanya, oh ini dua seperti ini ya. Kemudian ke pasir, misalnya pasir, oh dua tadi seperti ini ya cara menulisnya gitu. Barulah ke atas kertas gitu. Nah, sebelum ke matematika, kita juga bisa ya mengenalkan pra-matematika kepada anak untuk fondasinya juga. Nah, ini aktivitasnya bisa kita lihat nih, di sini ada kayak sorting colors, misalnya mencocokkan warna. Ini juga salah satu aparatus di area sensorial nih, ini ada color box namanya. Nah, kemudian ini ada belajar aktivitas lainnya ya, terkait pola, kemudian belajar geometri, kemudian apa lagi nih? Oh ini menunjukkan besar kecil gitu ya, membandingkan. Kemudian di sini kuantitas. Oh 1, 2 ternyata misalnya 5 itu lebih besar ya, lebih tinggi ya gitu dibandingkan 2 gitu. Nah, ini adalah material matematika.
Nah, saya tidak membahas lebih lanjut ya kalau di matematika, hanya di dasarnya saja ya, tadi kan karena pra ya, lebih ke dasarnya. Nah, sebelumnya tadi, di matematika Montessori, pertama anak akan dikenalkan dengan bilangan 1 hingga 10 gitu, secara tadi ya konkret. Kemudian ke sistem desimal, kemudian ke linear counting. Jadi setelah anak mengenal 1 hingga 10, seharusnya kan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tapi ini tidak. Anak dikenalkan dengan sistem desimal dulu. 10, 100, 1000. Karena katanya itu yang lebih mudah gitu ya untuk anak. Kemudian barulah di linear counting, di sini anak baru dikenalkan 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tapi kita akan hanya di dasarnya saja ya, di bilangan 1 hingga 10. Nah, ini contohnya materialnya itu yang konkret ya. Sebenarnya ini tadi mirip-mirip ya dengan di area sensorial yang tadi panjang merah-merah semua itu. Nah, kan long red dots gitu ya. Kalau di matematika ini dibuat merah biru merah biru. Ini menunjukkan bahwa oh ini adalah 1. Kalau merah biru itu 2, 1 2 gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini 1. Oh, 1 tuh ini 1 genggaman anak gitu ya, 1 genggaman anak. Oh, ini 1 ya gitu. Dia akan merasakan oh ini 1. Jadi secara konkret gitu. Objeknya ada, terlihat, bisa melihat, bisa merasakan gitu ya. Kemudian oh ini 2 lebih panjang ya, 2, 1 2 gitu. Oh, ini 2 lebih panjang ya daripada 1. Kemudian 10. Karena hanya sampai 10, 10 akan sangat panjang gitu ya. Anak akan merasakan sampai mungkin ini lebih panjang dibandingkan tingginya anak ya gitu. Anak akan megangnya seperti ini. Wah, panjang sekali. Jadi dia merasakan kuantitasnya gitu. 1 itu segini, 10 itu panjang sekali. Seperti itu. Jadi itu hal yang konkret ya yang bisa anak bisa otaknya untuk menerima gitu ya. Menerima lebih cepat, lebih mudah. Kemudian barulah dikenalkan setelah long number rods itu tadi ya angka, baru dikenalkan angka. Itu angka bisa meraba gitu ya untuk persiapan menulis juga. Kemudian selain 1 hingga 10 juga anak dikenalkan dengan angka 0, nilai 0. Kalau kita tahu 0 tuh ya nggak ada nilainya gitu kan. Nah, di sini kalau anak mungkin nggak ada nilai. Maksudnya gimana ya gitu kan? Karena abstrak gitu kan. Angka itu abstrak, jadi buat anak itu masih membayangkannya apa sih nggak ada itu misalnya. Nah, di Montessori diberikan pengalaman secara konkretnya gitu ya. Ini nih dengan menggunakan ada namanya spindle box ya, seperti di bawah ini. Nah, kalau saya ini di DIY juga, jadi alhamdulillah ya tidak banyak mengeluarkan uang gitu ya untuk aparatus Montessori, kecuali mungkin di area sensorial ya yang mungkin cenderung lebih mahal. Nah, anak akan melihat oh 0 itu tidak ada stick, tidak ada spindle, kosong. 1 itu 1, kemudian 2 itu berarti ada 2 stick, 3 stick, 4 itu ada 4 stick gitu, dan seterusnya ya hingga 9 atau 10 gitu ya. Nah, kalau misalnya 9 gitu, anak kan akan merasakan oh bundelannya banyak ya, ternyata lebih banyak gitu bundelannya dibandingkan hanya 1 gitu. Anak akan di sana memperoleh pengalaman gitu. Oh, 1 tuh sedikit gitu jumlahnya. 9 itu banyak gitu. 0 itu kosong, tidak ada apa-apa. Oh, anak baru mulai memahami dari sana. Jadi istilahnya mengasosiasikan gitu antara hal yang konkret, kuantitas dengan simbolnya. Dengan yang tadi ya, sandpaper numbers, oh 2 gitu, 3, 4 gitu. Jadi merepresentasikan gitu ya, dari kuantitas menjadi angka gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir ada aparatus card and counter. Di sini juga anak sama ya untuk
bisa menyusun angka 1 hingga 10, kemudian disusun tuh 1 itu 1 kancing misalnya nih. 2 itu 2 kancing, 3 itu 3 kancing, 10 itu ada 10, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, anak akan tahu, oh seperti ini, 10 tuh banyak ya gitu. Ini juga bisa pakai kelereng atau apa gitu ya yang terinspirasi gitu. Begitu untuk matematika. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Fia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Kita sharing aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cynthia, Masya Allah materinya daging semua nih. Banyak banget pengetahuan baru yang saya sendiri dapatkan dari materi Mbak Cynthia yang tadi. Luar biasa banget. Nah, sekarang kita proses tanya jawab ya Mbak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oh, tadi Mbak Alfi tanya Mbak, ini materinya boleh di capture nggak katanya? Boleh di screenshot? Boleh. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Nur Hayati. Assalamualaikum. Mengapa anak-anak usia 4-5 itu kalau kita minta menulis masih belum bisa menekan pensilnya sehingga kalau pakai pensil tulisannya tidak jelas di buku katanya. Oh, jadi seperti ini gitu ya, apa tulisannya kayak tipis gitu ya saat menulis itu. Hasilnya tidak terlalu terlihat tebal gitu. Mungkin ya ini yang dari yang saya pahami. Jadi dulu itu ketika saya melihat gitu ya anak misalkan dengan oh kok nulisnya masih tipis gitu ya, belum ada penekanan yang lebih gitu. Itu bisa jadi apa namanya? Ini stimulasi motorik halusnya gitu. Jadi diperbanyak. Jadi istilahnya karena ibaratnya nih, kita pernah nggak sih misalnya udah lama nih nggak nulis, mungkin bertahun-tahun misalnya ya, udah lama nggak nulis, sekalian nulis kayak karagok gitu loh. Untuk nulis A, B, C itu kayak lemes gitu loh, kayak pernah gitu ya. Kalau saya pernah waktu itu kok kayak lebih lemas gitu. Mungkin jadi, nah itu jadi kurangnya stimulasi motorik halusnya gitu. Kalau misalkan menstimulasi dengan menjepit menjepit baju misalnya ya, itu kan butuh kekuatan ya si otot tangan itu untuk menjepit tek 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 gitu. Nah, itu bisa dikuatkan dari sana, meronce misalnya ya. Kemudian tadi ya aktivitas-aktivitas practical life gitu ya. Ada apa tadi banyak ya terkait ini ya tadi kemudian seperti meremas play-doh, ada ya permainan-mainan apa anak gitu ya. Itu juga untuk menguatkan si ininya bagian otot jarinya gitu ya, untuk jari anak. Nah, nanti anak juga kalau di Montessori gitu ya, kalau di Montessori itu dikenalkan dengan metal inset gitu. Anak belajar di sini nih. Saya waktu itu melihat ya anak saya itu setelah memakai metal inset, saya melihat Masya Allah gitu ya, si tangannya itu yang tadinya mungkin berawalnya kan seperti ini, kemudian begini gitu. Jadi waktu pas pakai mental inset ini tuh kayak dia kayak nyari yang nyamannya gimana sih gitu loh. Karena kan dia untuk bisa menulis menggaris apa namanya searah jarum jam atau yang berlawanan itu kan butuh kayak tangannya itu harus yang enak ya, yang nyaman gitu untuk nulis. Nah, di sana dia tuh kayak si tangannya tuh kayak gimana ya gitu. Terus akhirnya dia sekarang di usia 3 tahun gitu udah di yang nyaman gitu, oh seperti ini gitu. Terus melihat masih sih ada yang misalkan ketika menggaris gitu, ada yang tipis, ada yang tebal gitu, itu nggak apa-apa, masih wajar sebenarnya. Cuman kita bisa melatihnya itu dengan tadi ya menstimulasi motorik halusnya gitu. Sebenarnya juga kalau metal inset ini banyak juga ya, kita bisa loh misalkan yang ada di dapur misalnya ada mangkok bulat gitu kan. Kalau bulat kan di sini juga ada ya sebenarnya metal inset yang bulat misalkan anak mencoba untuk melingkari, cara melingkari atau pakai apa lagi ya, banyak kan misalkan yang kita bisa jadikan atau tempat makan misalnya yang kotak, anak mencoba untuk menggaris gitu, oh kotak ini gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi mungkin jawabannya karena
motorik halusnya belum terlalu distimulasi gitu ya. Mungkin Iya. solusinya diberikan kegiatan-kegiatan seperti menjepit, terus Betul. apalagi meronce gitu ya, untuk melatih Iya. kemampuan motorik halusnya dan otot-otot tangannya gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Hayratun Hisan. Assalamualaikum. Apakah di pembelajaran ala Montessori dalam pengenalan huruf itu dikenalkan bentuk-bentuk huruf kecil lebih dahulu? Jika iya, kapan huruf kapital kita kenalkan kepada anak-anak? Oh gitu Mbak, jadi huruf kecil. Ya, betul. Mbak siapa tadi? Saya lihat. Hayratun, ya Hayratun Hisan. Betul Mbak. Kalau di Montessori kita mengenalkan huruf-huruf itu dari huruf-huruf kecil semuanya gitu. Lalu kapan dikenalkan dengan huruf besar? Setelah huruf kecil yang tadi misalnya. Karena kenapa dikenalkan huruf kecil terlebih dahulu seperti ini ya? Ini juga huruf-hurufnya kecil semua ya. Large movable alphabet. Karena kita kan kalau membaca buku misalnya semua kan rata-rata huruf kecil semua ya, itu yang familiar anak. Jadi dikenalkannya itu bertahap gitu, huruf kecil dulu, setelah itu baru kita kenalkan setelah anak tahu gitu A B C D E F G misalkannya, bahkan mungkin sudah sampai Z misalnya sudah kenal, baru dikenalkan dengan ini loh huruf kapital gitu. Karena kan kalau huruf kapital cenderung kita lebih sedikit ya mungkin penggunaannya gitu dibandingkan dengan huruf-huruf yang kecil seperti itu Mbak. Jadi setelah mengenalkan huruf kecil ya, baru mengenalkan huruf besar. Boleh diobservasi gitu sesuai misalnya orang tua, oh sepertinya sudah siap nih gitu, anak sudah tahu kok huruf A kecil tuh seperti ini dibacanya A. Baru kita perkenalkan gitu satu persatu atau per 3 huruf gitu ya. Berarti kalau di Montessori yang huruf kapital nggak ada alat peraganya ya Mbak, yang cuma huruf kecil aja? Oh ada Mbak, ada juga. Ada. Ada, jadi huruf A-nya juga huruf A-nya misalnya A yang seperti itu ya, seperti iya. itu ada. Kemudian juga kayak apa ya, sandpaper lettersnya juga ada, misalnya A besar gitu juga ada. Ada. Siap. Insya Allah sudah menjawab ya Bu Airatun. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Alfi. Bezakilah materinya Mbak Cynthia mau tanya. Mungkin karena tadi agak telat, saya ada yang kelewat. Nah, sebaiknya kita mengajarkan huruf dulu kah Mbak atau angka dulu? Karena anak saya suka ketukar kalau nulis S dan angka 2. Anak saya tipe belajar huruf dan angkanya itu dari dibacakan buku, dari tulisan di baju, di kardus, jadi random. Dan lebih kuat ingatnya itu dengan ditulis. Jadi pertanyaannya huruf dulu atau angka dulu Mbak yang diajarin? Sebenarnya untuk belajar bahasa dan matematika gitu ya, kita bisa kok secara simultan sih, biasanya bisa berbarengan gitu ya. Nah kita juga tapi bisa melihat dengan apa namanya sensitif period gitu ya. Kalau di Montessori itu kita melihat ketertarikan anak, misalnya anak lagi senang lebih senang angka misalnya nih, angka kita perkenalkan dulu aja angka gitu ya, dari tadi ya kuantitasnya terlebih dahulu gitu, karena supaya anak tuh nggak hanya sekedar tahu 2, oh ini tuh 2 ya, 2 tuh apa sih gitu. Misalnya kita perkenalkan terlebih dahulu, misalnya tidak harus yang long numbered seperti ini ya gitu, kita juga bisa kok misalnya dengan kelereng jumlahnya 2, ini 2 gitu, ini 1, ini 10 tuh banyak gitu. Nah seperti itu dulu juga boleh gitu. Jadi kita melihat anak, oh kayaknya apa namanya, lebih senang tertarik yang angka dulu gitu. Nah kalau anak saya yang anak pertama saya, karena dulu di sebelum 3 tahun saya lebih banyak memperkenalkan pra matematika ya, pra matematika, pra membaca gitu. Jadi anak saya waktu pas umur 3 tahun itu baru banget saya perkenalkan dengan ini huruf gitu. Jadi baru diperkenalkan huruf, baru oh ini A, B, C gitu, baru seperti itu. Jadi karena saya pengennya tuh fondasinya terlebih dahulu gitu, tapi juga tetap ya misalnya 3 tahun tetap ada diselingi dengan apa stimulasinya gitu ya. Jadi tidak melulu harus bahasa matematika seperti itu. Ya, kemudian kalau untuk huruf ya apa tadi ya? Bentar, saya baca dulu.
huruf suka kebalik ya, misalnya S tuh jadi 2. Misalnya juga ada pengalaman yang lain ya, katanya 4 itu dibacanya H, katanya sih gitu. Nah, sebenarnya anak kan masih belajar terkait bentuk, simbol gitu kan, masih awal ya untuk belajar. Itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Karena seiring berjalannya waktu, anak akan bisa membedakan gitu ya, membedakan bentuk dan simbol, karena kan bentuk, simbol, angka, huruf itu kan hal yang abstrak gitu. Jadi memang anak itu perlu berlatih, perlu pengenalan, mungkin terbiasa. Oh ini tuh 2, oh ini tuh S gitu. Jadi nanti lama kelamaan anak akan dengan insya Allah ya dengan sendirinya, jika kita terus memberikan stimulasi gitu, memberikan penguatan gitu ya, misalnya ini huruf, ini angka gitu, nanti lama kelamaan anak akan bisa membedakannya. Nah, bisa dipacu juga ya dengan fondasinya, misalnya tadi ya pra matematika, ada pra membaca gitu, karena dari pra matematika sama pra membaca juga ada terkait ini ya, itu manfaat dari diskriminasi gitu. Jadi diskriminasi objek, diskriminasi persepsi visualnya gitu ya, secara visual. Jadi anak mampu membedakan, oh ini B, ini D. Nah, seperti itu kan. B itu arahnya tuh, B itu ke kanan gitu gelembungnya. D itu ke kiri. Nah, kalau anak belum mengenal kanan, kiri, itu kesulitan gitu. Makanya sangat diperlukan banget ya di ranah pra matematika, pra bahasa itu sangat diperlukan sekali gitu. Nah, dari mana itu juga kita bisa kok banyak di Pinterest misalnya ide-ide pra matematika, pra bahasa banyak sekali ya, di insya Allah di IG juga ada gitu. Jadi atau di buku juga ada banyak inspirasinya. Jadi insya Allah dengan kemudahan kita sekarang ya, kita bisa membuat ide gitu ya, ide untuk bermain anak. Begitu Mbak Fia dan Mbak Alfi ya, Mbak Alfi. Gimana Mbak Alfi, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau mau ada tambahan pertanyaan? Boleh. Oh iya, tadi nih katanya lebih senang kalau belajar huruf dan angkanya dari baca buku. Ya berarti nggak apa-apa dari baca buku, misalnya read aloud gitu ya. Misalnya ada buku khusus yang, oh ini 1, 2, 3, atau mengenal huruf gitu ya. Juga bisa dari sana. Atau misalnya buku-buku yang berima gitu ya, buku-buku yang tulisannya itu sedikit. Nah, mungkin anak bisa lebih, oh ini A, ini tuh S gitu. Nah, seperti itu. Oke Mbak, terima kasih. Berarti memang kalau Montessori itu ini dia anak suka tantangan kan ya. Dia suka iya. tebak-tebak huruf dan judul buku. Mantap Mbak Alfi. Iya boleh, nggak apa-apa. Berarti memang dari buku ya, dari buku. Kalau anaknya suka dengan buku, maka dari buku ya yang lebih efektif itu. Boleh. Nah, kita bisa ambil kesimpulan ya Mbak, kalau Montessori itu memang menekankan ke konkretnya dulu ya. Jadi memang tahap perkembangan kognitif anak PAUD itu kan memang di usia itu dia bisanya berpikir secara konkret. Jadi yang bisa dilihat, diraba, ya dipegang dengan sensorinya kayak gitu. Betul Mbak Fia, betul banget. Itu karena lebih memudahkan anak ya untuk menerima rangsangan, stimulasi, impresi gitu yang diberikan lewat tadi ya multisensorinya. Ya, betul. Nah, mungkin yang kita rasakan mungkin ya Mbak di sekolah-sekolah kita dulu, itu tuh sangat jarang gitu loh, yang misalkan 2 itu ada 2 apel nih, 2 buah. Itu tuh jarang banget gitu ya kalau dulu seingatnya pas SD atau apa, itu langsung diajarin aja 2 tambah 3 perkalian gitu kan. Jadi nggak tahu nih maksudnya tuh gimana, bendanya itu misalkan 3 kali 4, 3 ada di 4 kali gitu, 3 ada 4 kali kayak gitu ya. Saya tuh jadi inget loh Mbak Fia, dulu waktu pas awal masuk SD ya, dulu kelas 1 SD, saya tuh pas lihat angka tuh saya nangis loh Mbak Fia. Itu
Saya nggak tahu karena waktu masih kecil ya, saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin ya sekarang saya menyimpulkannya, jangan-jangan dulu karena melihat abstrak gitu ya, yang sebelumnya nggak tahu gitu. Ya Allah itu angka gitu kan, jadi kayak angka sulit, susah, ngebosenin gitu. Jadi Betul. akhirnya mungkin ya dari situ juga makanya di metode Montessori ataupun non Montessori juga nggak apa-apa ya, misalnya kita mengenalkan konkretnya terlebih dahulu sih, seperti itu sih Mbak, betul. Itu yang perlu dikuatkan di 6 tahun pertama ya khususnya, karena kita tahu kalau 6 tahun pertama itu masa-masa emas gitu ya, golden age, di mana anak itu berkembang pesat secara fisik, kognitif, kemudian emosional semuanya gitu. Jadi sangat disayangkan di 6 tahun pertamanya itu kalau terlewati begitu saja. Iya, Mbak. Benar-benar. Nah, ada salah satu jurnal yang saya baca. Jadi sebelum apa ya, pas usia prasekolah itu ukuran otak anak itu 90% dari ukuran otak orang dewasa. Jadi ukurannya itu udah hampir sama dengan otak orang dewasa. Jadi saking perkembangan syaraf-syarafnya itu sangat pesat sekali di usia 0 sampai 6 tahun. Jadi guru-guru di rumah, orang tua di rumah diusahakan memberikan stimulus-stimulus yang positif untuk anak gitu ya. Oke, ada lagi kah pertanyaan kakak-kakak di rumah? Nah, ini sih Mbak, saya baca di Instagram gitu. Jadi sebelum kita memang pakai alat peraganya, kita tuh juga harus tahu filosofi Montessori itu apa gitu. Gimana Mbak, filosofi Montessori? Yang saya baca itu salah satunya anak itu bukan hanya kertas putih, tapi mereka itu apa sih namanya ya? Bisa mengeksplor dirinya sendiri, bisa punya kapasitas sendiri gitu, bukan hanya kertas putih. Gimana Mbak bisa Betul Mbak Fia, jadi sebelum kita menerapkan misalnya atau menerapkan mungkin sebagian atau beberapa gitu ya tentang metode Montessori di rumah ataupun mungkin di sekolah, kita harus terlebih dahulu berkenalan dengan filosofinya gitu. Kalau filosofinya itu ada 3 bagian gitu ya, jadi ada the child, the adult, dan the prepared environment gitu. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi kalau adult itu jadi the child ya, the child dulu, jadi anak-anak di sana adalah pusat gitu ya, di mana anak-anak itu kan pasti memiliki eksploritas gitu ya, bereksplorasi untuk pengen ini, pengen itu gitu. Mungkin pengen ketika misalnya anak butuh motorik kasarnya, mungkinnya dia akan loncat-loncat mungkin di kasur. Nah, coba kita alihkan dengan mungkin loncat-loncat di misalnya trampolin, atau mungkin loncat-loncat dia diberikan permainan-permainan yang memang ke ranah motorik kasar misalnya seperti itu. Jadi kita melihat anak itu menjadi pusat perhatian gitu ya. Ketika anak melakukan ada kode-kode gitu, ada sinyal-sinyal, anak butuhnya ini, atau misalnya anak lagi ledakan kosakata misalnya ya. Wah, kosakatanya misalnya kok anak tahu ini ya, kok tahu itu ya? Itu bahasa dari mana ya? Ternyata dari buku misalnya. Berarti kita perbanyak stimulus buat misalnya read aloud gitu ya. Nah, di sana juga orang tua itu tadi ya sebagai penjembatan gitu ya untuk menjadi pendamping gitu ya untuk yang bersiap gitu. Oh, anak butuhnya ini, saya akan menyiapkan ini. Nah, itulah tadi penyiapannya itu dari lingkungannya gitu, dari lingkungan yang dipersiapkan. Lingkungan dipersiapkan itu artinya kan kalau di Montessori itu terkenal dengan rak yang terbuka ya untuk mendisplay mainan gitu. Nah, itu juga sebenarnya bagus ya kalau mainannya di rak-rak seperti itu, mendisplay biar anak itu ketika saya tertarik memainkan ini, dia langsung mengambilnya. Kemudian belajar untuk mengembalikan kembali gitu ya. Terus nanti misalnya kalau misalnya kan berbeda dengan kalau ada di box gitu ya, terus mainannya dimasukin semua gitu kan, anak mungkin mau mencari juga susah, kesulitan gitu. Nah, itu fungsinya
terbuka di Montessori gitu. Jadi tadi ya ketiga tadi ya, the child, the adult, dan environment. Kemudian juga tadi betul Mbak Via ada namanya inner teachers gitu ya. Inner teachers ini jadi anak itu akan diberikan oleh Allah gitu ya fitrah untuk belajar, fitrah untuk bernalar, fitrah untuk berbahasa juga gitu ya, berbahasa matematis. Nah, jadi ketika anak misalnya bayi gitu ya, dia belajar berjalan atau belajar untuk berdiri misalnya. Kita kan tahu ya kalau anak itu kalau misalnya dia latihan berjalan atau berdiri terus terjatuh, apakah dia akan jatuh itu sakit ya, aku nggak mau latihan jalan lagi, kan enggak ya. Justru bayi itu akan terus-terus sampai dia itu piawai gitu untuk bisa berdiri, berjalan gitu. Karena apa? Dia memang mempunyai inner teachers gitu ya, memiliki fitrahnya memang yang Allah berikan gitu ya, subhanallah, masya Allah. Untuk bisa terus gitu ya ingin belajar terus belajar, sehingga kita berusaha ya untuk tidak melukai fitrahnya itu, tidak melukai misalnya. Jadi ketika anak ingin belajar berjalan, ayolah kita coba belajar untuk misalnya di rerumputan sekalian dengan sensori kakinya mungkin ya, di rerumputan gitu ya. Nah, kemudian juga jadi kayak dipersiapkan gitu. Jadi anak dengan sendirinya insya Allah akan mengedukasi dirinya untuk bertumbuh gitu. Karena istilahnya untuk mempertahankan hidup ya itu ya. Jadi itu adalah fitrahnya gitu seorang anak. Gitu. Begitu Mbak Via. Mbak. Nah, satu lagi Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Ada. Novi. Apakah anak harus kita ajarkan urutan A sampai Z? Karena anak saya kalau disuruh sebut urut itu belum bisa. Karena saya mengajarinya dengan tadi dari judul buku. Jadi dia namanya juga random katanya gitu. Ya. Kalau untuk mengajarkan huruf itu tidak harus berurutan dari yang kalau di Montessori ya yang saya ketahui itu justru dari nama anak terlebih dahulu. Jadi kan itu yang familiar ya. Misalkan saya manggil Nuha gitu kan. Berarti diajari dulu misalkan U A Nuha gitu. Jadi dia tahu oh Nuha itu berarti huruf N U H gitu. Jadi itu perkenalannya dari biasanya ya untuk membuat anak familiar dulu gitu dari huruf nama anak dulu seperti itu. Kemudian barulah boleh kok huruf yang lainnya nggak harus A B C, kemudian D E F enggak kok. Jadi harus dari dari yang termudah dulu. Kalau prinsip Montessori itu dari yang mudah ke sulit, kemudian sederhana ke kompleks, kiri ke kanan gitu ya. Jadi konkret ke abstrak. Nah, itu juga prinsip-prinsip dari Montessori ya seperti itu. Oke, Mbak. Oke, siap. Ada lagi nggak ya ini pertanyaan? Nggak bisa langsung open mic loh, kakak semua. Nah, mungkin yang sering saya lihat sih Mbak gini, orang tua misalkan ketika anaknya mengerjakan sesuatu itu orang tuanya nggak sabaran Mbak. Jadi malah orang tuanya yang ngerjain gitu. Kayak mewarnai misalnya. Lama banget. Jadi orang tuanya yang mewarnai. Anaknya nggak di ini. Padahal kalau di kalau di Montessori itu bahkan nggak boleh di ini ya, Mbak. Nggak boleh diinterupsi misalkan dia biarin aja main sendiri gitu ya. Sebenarnya itu juga butuh ini ya, memang proses belajar dari orang tua juga ya. Jadi sebenarnya kita di Montessori juga bukan hanya anak yang belajar, tapi orang tua juga yang semestinya juga lebih dulu ya belajar gitu ya. Belajar misalnya saya juga misalnya kalau marah pastilah ada ya namanya orang tua, pasti misalkan di saat-saat mungkin capek gitu ya, atau mungkin saat-saat lagi lapar misalnya Mbak, atau saat-saat lagi yang nggak mood gitu lah Mbak, misalkan kita mungkin itu, dan tapi akhirnya kan setelah misalkan balik lagi, oh iya ya gitu, kita kan sedang mendampingi anak gitu. Anak tuh tumbuh kembangnya nggak lama kok gitu kan, gede itu nggak lama, tiba-tiba nanti udah sekolah, udah kuliah misalnya gitu ya Mbak. Jadi memang itu juga jadikan kayak proses belajar juga gitu Mbak. Untuk saya misalnya
gatel nih ketika aduh itu salah itu salah itu salah, itu misalkan pernah juga misalkan kepleset, aduh itu tuh kebalik teh itu kebalik. Terus, aduh harusnya nggak usah ini ya, jadi takutnya kan katanya membuyarkan konsentrasinya gitu kan, Ya, ya. gitu sih Mbak. Jadi itu sebenarnya pembelajaran juga untuk orang tua gitu, orang tua. Belajar gitu ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bu Sri. Mbak Cynthia, penerapan Montessori buat anak-anak SD gimana? Kalau lihat materi tadi kan cocoknya untuk anak-anak prasekolah. Nah, Oh. gimana Mbak kalau anak SD? Jadi yang pernah saya itu ya untuk apa namanya materi-materi Montessori untuk anak SD ya, itu lebih ke advance lagi. Saya belum banyak tahu sih ya Mbak terkait yang SD gitu ya, misalkan harus seperti apa. Tapi kalau misalnya dari segi misalnya pondasinya dulu gitu, misalkan nggak harus dari awal banget, misalkan anak sudah mengenal perkalian misalnya gitu ya, atau pembagian gitu, nggak harus misalkan harus berkenalan dulu dari bilangan 1 sampai 10 tadi secara kuantitas, tapi kita bisa kok misalnya anak lagi apa ya SD itu sudah mulai perkalian ya, udah ya kelas 2 kelas 3 mungkin kelas 4 gitu ya, udah mulai perkalian, kita mengenalkan walaupun anak misalnya udah tahu angka, simbol gitu ya. Nah, kita bisa kok memulainya dengan hal-hal yang konkret juga gitu Mbak. Biasanya dengan hal yang konkret, misalnya dari ada yang perkalian itu menggunakan aparatus, ada perkalian ya khusus perkalian. Oh ini gitu. Kemudian jadi istilahnya itu dibawa ke hal yang nyata gitu. Jadi kan kalau hal-hal kognitif, akademik, calistung, itu kan hal-hal yang abstrak gitu. Nah, kita coba memberikan di rumah itu pemahaman-pemahaman untuk fondasinya gitu. Oh, ini konsepnya itu seperti ini gitu. Kalau di Montessori seperti ini. Karena banyak juga kok yang misalnya yang SD itu bisa kita angkut gitu ya dari pendekatan metode-metode Montessori gitu. Nah, ini juga saya juga perlu belajar juga sih kalau terkait metode Montessori untuk anak SD ya gitu Mbak. Berarti di Montessori itu ada aparatus untuk perkalian pembagian gitu ada Mbak? Oh, ada Mbak, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu ada gitu. Ada di sana aparatusnya untuk benar-benar menggunakan, ada nggak ya saya di sini ya? Coba misalnya saya coba ambilkan dulu ya. Bentar. Jadi Mbak Cynthia juga sering bikin ini teman-teman, bikin sendiri alat peraga dari Montessori. Jadi bisa kakak-kakak lihat di Instagramnya Mbak Cynthia. Jadi di situ banyak banget video tentang pembuatan alat peraga Montessori. Jadi kita bisa bikin sendiri kan Mbak? Ya betul Mbak, karena kan aparatusnya. aparatus Montessori itu terkenal mungkin mahal, cukup mahal gitu ya Mbak. Betul. Jadi kita bisa menyiasatinya itu dengan ber-DIY gitu. Jadi istilahnya yang mungkin kalau membeli aparatus Montessori mungkin kita bisa berpuluhan juta mungkin ya gitu, atau berjuta-juta. Ini kita bisa meminimalisir gitu ya anggaran yang dikeluarkan gitu. Seperti apa ya contohnya kayak sandpaper numbers ini juga dari kardus bisa. Ini saya pakainya karton yang tebal. Oh, itu Mbak Cynthia bikin sendiri? Iya, ini karton yang tebal. Jadi ada namanya hardboard nomor 30. Itu cukup tebal gitu, ini cukup tebal ya. Jadi terus juga ininya bisa dari kertas amplas atau misalnya art foam glitter kalau ini ya. Jadi bisa kok, jadi lebih mudah misalkan. Terus juga angka, huruf gitu. Ini juga bisa kok, tidak harus dari kayu gitu. Ini bisa dibuat sendiri. Ini juga buat sendiri. Kemudian kalau pasir ini tinggal butuh nampan sama pasirnya. Ini pasirnya saya dari pantai karena kan Lombok pantainya Masya Allah. Jadi saya waktu ke pantai itu lumayan nih gitu, pasirnya buat media belajar gitu. Oh ya tadi ya Mbak Fia, misalnya terkait ini ya perkalian, kita bisa menggunakan ini namanya itu short bit stair. Jadi kalau anak SD misalnya di perkalian, kalau hanya sekedar misalnya angka kan ya di atas kertas, misalnya 2 dikali 3. Tuh, 2 kali 3 misalnya itu hafalan, misalnya 2
2 kali 3 itu berapa? 6 gitu. Jadi kalau di Montessori tidak jadi hafalan ya, tapi gimana dia itu paham gitu, dari segi konkretnya objeknya itu nyata gitu. Oh, ini bisa dihitung. Misalnya 2 kali 3 berarti bits. Kalau sini kan bits, kelihatan nggak ya? Yang bulat-bulat Misalnya itu. 3 kali 4 misalnya biar kelihatan. Nah, ini kuning. 3 kali 4 misalnya ini 4, berarti 4-nya itu ada 3. Nah, Iya gitu. Jadi perkaliannya itu lebih nyata. Oh, ini butuh 3. Coba 3 kali berapa tadi? 3 kali 4. 2 Jadi kali. yang bits 4 ini Heeh. harus ada 3 gitu. Nah, kita hitung. Oh, kita hitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 gitu loh. Ternyata perkalian itu yang konkret itu seperti ini ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa kok mengembalikannya, karena kan biasanya kalau SD apa namanya tidak jauh ya dari Calistung gitu. Nah, berarti kita menariknya itu dari Montessori, kita tarik dari segi konkretnya gitu. Jadi benda-benda yang kita hadirkan di rumah itu tidak melulu misalnya ditempel perkalian gitu. Nah, itu apa namanya tidak seperti apa ya, maksudnya mungkin boleh ya kalau untuk apa namanya Awal-awal. mengingat ya untuk memori gitu kan, boleh gitu kan, tapi anak didahulukan tadi ya dengan kuantitasnya, konkretnya dulu. Anak tadi bisa menghitung, oh jumlahnya segini, 12 tuh segini, 3 kali 4 sama dengan 12 tuh segini gitu. Jadi dari situ terlebih dahulu begitu Mbak. Oh ini nih aparatusnya buat sendiri, kalau beli di mana Mbak? Oh, ya kalau aparatus saya buat sendiri, tapi ada juga kok yang beli kayak di area sensorial yang Pink Tower ini juga karena susah kalau buat, karena biar presisi ya. Jadi per setiap ini, per setiap apa namanya kubus itu dia punya presisi yang tepat gitu. Jadi per ininya itu dia punya apa ya? Ini kan ada yang kecil. Nah, yang kecil itu dia menjadi Bagian dari. iya gitu. Jadi oh ini tuh per satu kubus kecil ini gitu bedanya gitu. Terus juga kalau beli ada Mbak, saya suka lihatnya itu di toko oren, di marketplace gitu. Saya suka lihat di sana ada misalnya kita mau yang perkalian. Tadi kalau perkalian bisa ya dengan namanya ada Forbidden Stair. Ini saya juga bikin. Jadi pakai kawat, kemudian warna-warnanya ini juga sesuai ya di Montessori, ada warna-warnanya gitu, menyesuaikan. 1 warnanya merah, 2 hijau, 3 pink, begitu. Itu juga apa ketentuan-ketentuan yang ada di Montessori juga. Seperti itu, Mbak. Oke deh. Mantap. Oke deh. Mungkin itu aja ya Mbak untuk sore hari ini. Terima kasih banyak Mbak sharing ilmunya. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari sore hari ini. Alhamdulillah. Mungkin ada kata-kata ini Mbak penutup. Penutupnya apa ya? Ya, saya coba ya. Closing statement mungkin ya Mbak ya. Ketika kita mengenal Montessori, bukanlah sekedar kita mengajarkan untuk cakap dalam bercalistung gitu ya, namun juga kita bisa tadi ya 3 aspek, the child, the adult, dan the environment gitu ya. Jadi kita melihat apa yang anak butuhkan, kita melihat apa yang sebenarnya anak itu butuhkan tadi ya, dengan kode-kodenya, dari sinyal-sinyalnya yang anak berikan. Nah, kita segera mungkin untuk memberikan apa namanya lingkungan gitu atau stimulasi yang memang dia butuhkan untuk apa ya tadi ya, untuk kita bisa memenuhi fitrahnya gitu, fitrahnya anak untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi long life learner gitu ya. Jadi untuk pembelajar sejati. Sesungguhnya sih itu ya. Jadi kita bisa membuat inderanya anak itu terpenuhi dengan rangsangan stimulasinya gitu. Begitu Mbak Pia. Terima kasih Mbak Cynthia. Mungkin terakhir kita foto dulu ya. Boleh siap Mbak.
Teman-teman yang bisa membuka kameranya, bisa dibuka untuk sore hari ini. Terima kasih banyak Mbak atas ilmunya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah dukung. Bu guru TK bisa nih menggunakan metode Montessori di sekolah gitu ya. Bisa bikin sendiri loh Bu Guru. Bisa, bisa. Oke, kita foto dulu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi, gimana ya gayanya? Gaya gimana? Ini. 1, 2, 3. Itu ada Mbak Alfi dan Baby. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakillah. Ada Bu Guru. Ketemu Bu Guru. Saya tutup ya.